Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasanuddin dengan NIM 226500062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi atau mata kuliah dari rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini pertama ini ada sejarah software engineering atau sejarah dari rekayasa perangkat lunak. Nah, istilah software engineering pertama digunakan pada tahun 1950-an dan awal mula 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini dulu itu ada perdebatan antara software engineering atau pengembang perangkat lunak. Nah, dulu sini ada perdebatan bahwasannya pengembang yang mengembangkan perangkat lunak atau yang membuat perangkat lunak itu hanya seorang programmer. Nah, tetapi ada beberapa orang yang tidak sepakat dengan pendapat tersebut, yang orang-orang tersebut menganggapnya bahwa dalam pengembangan perangkat lunak atau software engineering itu merupakan kumpulan orang yang memiliki potensi untuk membuatnya. Misal dalam pengembangan perangkat lunak itu terdapat programmer, desainer, kemudian ada manager dan beberapa tim lainnya. Nah, di situ terbentuknya sebuah tim yang membuat software engineering atau perangkat lunak. Kan tidak mungkin kita membuat sebuah perangkat lunak itu hanya menggunakan satu orang, itu sangat mustahil. Nah, oke, terus penjelasan singkatnya. Ya, yang kedua itu pengertian dasar. Nah, di sini istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Nah, istilah software engineering mulai dipopulasikan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Nah, sebagai orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Nah, kemudian perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Nah, kemudian perangkat lunak ini dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer. Nah, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Nah, ini merupakan pendapat dari O'Brien pada tahun 1999. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dasar. Nah, pengertian RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, kemudian menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, disiplin pengkodean, menguji sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, ini RPL ini setelah pengertian setelah adanya perubahan yang di konferensi pertama tadi tentang perdebatan awal ini. Nah, ini digunakan pertama kali perdebatan tajam. Arti dari itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian didapatlah pengertian seperti ini. Nah, dari pengertian ini jelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Nah, ada pernyataan semua aspek produksi. Pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi, seperti manajemen proyek, penentuan personil, terus anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan pelatihan pengguna merupakan dari bagian RPL. Nah, di sini ada perangkat lunak software. Nah, perangkat lunak merupakan program-program
komputer dengan dokumentasi yang saling berkaitan. Kemudian sini rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software yang berarti perangkat lunak dan engineering yang berarti rekayasa. Nah, perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Nah, di sini perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code-nya, tetapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Kemudian di sini ada engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur. Kemudian ada mesin, produk, proses, atau sistem. Nah, rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonstruksi terhadap seluruh aspek. Di sini ada pengembangan rekayasa perangkat lunak. Di sini pengembangannya ini ada pada tahun 1940-an. Nah, ini komputer pertama yang membolehkan penggunaan Morse program langsung ini pada tahun 1940-an. Kemudian 1950-an ini adalah generasi awal dari interpreter atau bahasa makro dari generasi pertama komputer. Kemudian 1960-an generasi kedua compiler komputer, mainframe mulai dikomersialkan. Nah, kembangan perangkat lunak, pesan konsep software yang digunakan. Kemudian 1970-an pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Kemudian di sini 1980-an perangkat komputer personal atau PC komersial dan peningkatan penggunaan perangkat lunak. Kemudian di sini ada pada 1990-an pemrograman berbasis objek atau OP atau Angel Project dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Kemudian di sini ada pada tahun 2000-an ini sudah mulai berkembang platform internet modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain. Kemudian di sini ada ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga saat ini. Nah, fokus utama dari pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produksi para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Kemudian ada di sini adalah ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini mesin pertama tadi di sini di ruang lingkupnya ini luas. Di sini ada manajemen, ada tools atau metode, software quality, kemudian ada proses, software equipment, software designer, software construction, software testing, software maintenance, dengan configuration management. Nah, dalam software engineering ini banyak yang kita bisa peroleh. Di sini ada desain software, konstruksi, ada proses, ada software quality, dan lain-lain. Kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL atau rekayasa perangkat lunak ada 3, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, sudah pasti. Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang efisien dan menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Nah, sini ada faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL, yaitu ketidakmampuan organisasi memproduksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kemudian di sini ada perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Kemudian ada kemajuan pesat perangkat keras. Nah, di sini kan nggak mungkin perangkat kerasnya ini berkembang sedangkan perangkat lunaknya tidak berkembang, sehingga muncullah yang nama RPL atau pengembangan dari perangkat lunak tersebut.
Kemudian di sini ada kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, ada tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Kemudian selanjutnya ada tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak dan meningkatnya peran pemeliharaan. Lanjut, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lainnya. Nah, di sini ada rekayasa perangkat lunak. Di sini ada disiplin ilmu. Ini yang kita harus pelajari. Ada manajemen, ada matematika, ergonomika, rekayasa sistem, manajemen proyek, dan manajemen kualitas. Kemudian di sini ada rekayasa perangkat lunak yang disiplin ilmu dan lain-lain. Di sini ada bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Kemudian di sini ada bidang ilmu matematika, yaitu meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Dan di sini ada bidang ilmu manajemen proyek, yaitu dengan seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen, resiko keandalan, kemudian perbaikan kualitas, dan metode kuantitatif. Itu bidang ilmu ergonomika, yaitu menyangkut hubungan dengan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Kemudian ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, kemudian ada simulasi, proses, dan operasi bisnis. Kemudian di sini ada sifat dan karakteristik software. Nah, pertama ini software merupakan elemen sistem logika dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Kemudian elemen itu dan elemen ini tidak aus tetapi bisa rusak. Kemudian elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Kemudian di sini ada perbedaan antara hardware dan software. Ini hardware yaitu manufactured. Kemudian ada works out while using component relative simple. Kemudian di software ini ada developed atau engineered, deteriorated, custom build, dan kompleks. Nanti teman-teman bisa cari pengertiannya sendiri. Apa itu manufactured, kemudian ada works out dan build using ini. Kemudian ada kategori perangkat lunak secara umum. Nah, itu perangkat lunak sistem, yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain seperti compiler, editor, utilitas pengaturan file. Terus perangkat lunak real time, program-program yang memonitor, menganalisis, mengatur kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Nah, contohnya ini seperti aplikasi pemantau cuaca. Kemudian sini ada perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Kemudian sini ada perangkat lunak teknik dalam ilmu pengetahuan, yaitu penggunaan algoritma, numbering, atau crunching. Ini. Kemudian ada embedded software, yaitu perangkat produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengatur hasil sistem untuk diperlukan konsumen dan pasar industri. Kemudian ada perangkat lunak komputer personal, yaitu siswa komputer personal seperti pengolahan kata, angka, dan manajemen database. Ini seperti Microsoft Office. Kemudian ada perangkat lunak kecerdasan buatan, yaitu penggunaan algoritma numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai dengan perhitungan atau analisis secara langsung, seperti kalkulator.
AI dan lain-lain. Jenisnya ada tipe-tipe software, yaitu sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, drive, dan prosesor telekomunikasi. Kemudian ada aplikasi software. Yang di sini program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik dan manajemen, seperti point of sale, transaction processing, real time, manufacturer process control. Kemudian ada engineering dan scientific software. Ya, software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomatis sampai dinamika orbit ruang angkasa. Nah, software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science, contohnya CAD atau computer aided design dan simulasi sistem. Kemudian tipe-tipe software. Kemudian ada embedded software. Embedded software yang disimpan dalam memori tetap yaitu ROM atau read only memory. Nah, kemudian di sini ada product line software, yaitu software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user berbeda. Contohnya di sini seperti inventory control product, kemudian ada word processing, spreadsheet dan multimedia, manajemen database, game, aplikasi keuangan dan lain-lain. Kemudian ada web application, web apps atau web apps. Nah, software yang berpusat pada jaringan, software yang menyajikan informasi terhadap berupa teks atau grafik. Kemudian ada artificial intelligence software, ini yaitu AI. Ini digunakan algoritma numerik yang memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputer biasa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.